Kalau masih memanggil saya dengan Prof gimana? Ya silakan saja. Mungkin saya nggak akan nengok kira-kira. Jadi ini adalah gerakan kultural, Mas Despan. Nah, sekarang semakin banyak kan profesor kan. Setahun bisa berapa ratus, mungkin bahkan berapa ribu kira-kira gitu yang baru. Cuma sampai hari ini mencari intelektual publik yang konsisten, menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, berteriak ketika ada penyelewengan kan ya tidak banyak kan, tidak banyak. Nah, itu kan politisi yang berbasis nilai kan. Mereka orang-orang hebat juga gitu loh. Tidak perlu dikasih embel-embel guru besar sudah hebat kira-kira seperti itu. Nah, makanya kenapa harus nyari status atau jabatan guru besar? Sahabat Jogja Network, kita kembali lagi bersama saya Despandiriansah di channel Jogja Network, channel yang mengobrolkan negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, tapi dengan cara yang lebih santai namun tetap kritis. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Saya harus panggil Prof. Fatul atau Pak Rektor atau Pak Fatul ya. Mas Fatul. Saya panggil Pak Fatul ya. Terima kasih Pak Fatul sudah berkenan bergabung di sela-sela kesibukannya sebagai rektor, juga sebagai dosen dan berbagai aktivitas yang lain, tapi hari ini menyempatkan waktunya untuk bergabung di Jogja Network. Tentu sudah dapat ditebak Pak arah pembicaraan kita, yaitu tentang apa yang sebenarnya mengulang ya Pak. Ini bukan yang pertama tapi hampir jadi isu-isu musiman, di mana rektor maksud saya profesor, politisi, profesor abal-abal, kemudian yang terbaru surat edaran dari Pak Rektor juga menjadi viral. Um, itu yang akan menjadi topik pembicaraan kita. Pak Fatul, secara umum Anda melihat bagaimana isu-isu dan polemik tentang gelar profesor ini baru-baru ini dan belakangan ini? Sebetulnya praktek pemberian gelar jabatan yang dirasa tidak pas itu udah agak lama kan. Dan beberapa ikhtiar juga sudah dilakukan oleh kawan-kawan untuk mengingatkan bahwa ada isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian. Tapi tampaknya sampai hari ini tidak ada perubahan cukup signifikan ya. Ya, prakteknya masih serupa. Surat edaran yang saya buat sebetulnya kan memang untuk internal. Dan itu sebetulnya eh, bisa dibingkai dengan banyak kemungkinan yang tidak selalu hanya terbatas pada yang bersifat administratif. Itu sebetulnya bisa menjadi semacam antitesis dari apa yang tadi saya sampaikan. Nah, antitesis ini kemudian disambut oleh publik yang itu sebetulnya di luar dugaan kita. Nah, dan akhirnya kami pahami bahwa memang publik memerlukan semacam perubahan. Nah, itulah yang sekarang kita coba modifikasi Mas Desman. Dan tentu saja saya berharap gerakan kecil ini bisa disambut oleh semakin banyak orang. Dan ke depan kami harapkan kalau ini nanti menggelinding terus menjadi bagian dari proses sehari-hari akan menjadi semacam budaya baru yang lebih egaliter, yang sifatnya permanen. Akan kita lihat kalau itu budaya terbentuk, kira-kira apa yang terjadi setelahnya. Nah, kita berharap banyak hal baik yang bisa kita petik karena ada budaya baru itu. Um, dengan mengeluarkan surat edaran itu, apa itu bisa sampai ke pokok persoalan, Pak Fatul? Maksud saya, kita masyarakat Indonesia kan memang punya persoalan ya, misalkan panggilan haji untuk seorang yang baru datang dari haji, panggilan yang mulia untuk para hakim, dan masih banyak situasi yang lain. Bagaimana Anda melihat? Ya, yang pertama tergantung bagaimana kita memanai surat edaran itu. Itu bisa dianggap sebagai adalah tadi instrumen administratif, sebagaimana juga difahami oleh banyak orang. Ya.
Karena respon yang ada termasuk warganet kan melihat, oh udah lama di tempat saya juga nggak pakai gelar, kan gitu kira-kira. Cuma isunya kan tidak hanya sebatas itu, isunya lebih besar sebetulnya. Bagaimana sebetulnya budaya kolegalitas itu bisa terbentuk. Yang sekarang kalau kita lihat Mas Deswan, ini kan semakin terkikis ya. Mau mengkritik senior aja sekarang itu takut. Ini kampus apa kan kira-kira gitu kan. Artinya apa? Itu baru senior. Belum lagi kalau senior yang profesor. Ini beda lagi kan. Eh, Budaya kesetaraan yang yang indah, yang asik untuk bertukar pikiran, saling mengkritisi, saling membuka diri, itu kan sekarang akan bisa tertutup ya dengan jarak sosial yang semakin jauh karena embel-embel tadi. Ya, jadi kawan-kawan juga protes. Saya pakai embel-embel nggak ada jarak. Ya bisa jadi. Cuma masalahnya apakah itu menjadi fenomena umum atau hanya kasus satu dua kan kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita melihat ya, fenomena umumnya seperti itu. Ya bisa jadi saya salah dalam memahami, tapi kan bisa kita lihat ya dari respon warganet misalnya ya. Nah, mereka berbondong-bondong menyetujui. Dan saya tidak melihat penolakan yang luar biasa. Justru penolakan saya lihat kalau ada minimal ini yang pemahaman saya, justru dari mereka yang sekarang sudah profesor. Nah, ini sekaligus itu sebetulnya membuktikan, oh ternyata sinyalemen saya betul, kan kira-kira seperti itu. Pak Patul, apa secara pribadi Anda tidak takut tidak dianggap sebagai guru besar misalnya di pertemuan-pertemuan lain di masa yang akan datang? Takut tidak dianggap, Ya. tidak masalah, tidak masalah. Saya secara substantif punya SK, punya BSlit, kira-kira gitu kan, profesor. Dan menanggalkan gelar dalam bentuk keseharian itu kan sebetulnya bukan menanggalkan apa ya, beslet tadi ya, mandat tadi itu loh. Tapi ini sebagai instrumen budaya. Jadi ini adalah gerakan kultural, Mas Despan. Nah, gerakan kultural tidak bisa kita bingkai dengan bingkai normatif misalnya. Itu beda jalur. Cara normal tidak ada masalah. Gitu. Wong memang punya hak dan lain-lain. Nah, yang kawan-kawan yang berpendapat seperti itu ya kita hargai juga. Gitu. Tapi kalau ada yang masuk melalui jalur kultural seperti yang saya suarakan, ya harus dihargai. Nah, sehingga eh, kekhawatiran tadi ya saya belum menemukan alasannya kira-kira gitu. Oke, baik. Artinya secara pribadi, Pak Rektor, Anda akan mengatakan ya silahkan aja kalau ada yang mau tetap dipanggil dengan rektor gitu ya. Tapi saya secara pribadi tidak mau dan tidak berkenan gitu. Begitu, Pak. Saya lebih suka, mungkin lebih tepatnya gitu ya, Ya. lebih suka dipanggil dengan tanpa embel-embel. Nah, saya kalau kawan-kawan kan bercanda, kalau masih memanggil saya dengan Prof gimana? Ya silakan saja, mungkin saya nggak akan nengok kira-kira gitu. Tapi saya nggak akan marah gitu di saat yang sama. Pak Patul berpandangan bahwa toh dengan tidak dipanggil dengan sebutan profesor, kapasitas saya sebagai profesor tetap ada, begitukah, Pak? Persis, harusnya seperti itu, harusnya seperti itu. Ya, apa Pak Fatul berharap apa resonansi yang sama juga akan menyebar setidaknya di internal UII? Saya kadang itu menjadi orang yang takut berharap ya Mas Deswan. Karena saya ingin sebetulnya karena ini gerakan kultural. Kultural itu kan sebetulnya harapannya diikuti tanpa debat, nah, diikuti lebih luas lagi. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang ya sedang seharusnya. Nah, kira-kira gitu itu kultural. Nah, kadang mungkin tidak perlu alasan. Tetapi ketika kita mainnya atau debatnya dalam level normatif, nah ini kan juga menjadi berbeda karena tadi lagi-lagi ini di dua orbit yang berbeda. Secara kultural pun bisa jadi ada mazhab yang lain ya. Oh tempat saya kulturnya memanggil prof, ya tidak masalah gitu, tidak masalah, nggak ada yang melarang, nggak ada yang melarang. Nah ini jadi bukan sesuatu yang dipaksa gitu, kira-kira itu yang pertama. Sehingga kita menghargai juga pilihan-pilihan itu karena setiap orang punya alasan. Cuma saya melihat dampak
dari penyebutan itu sampai level tertentu, atau bahkan di sebagian konteks sampai level yang ekstrim, itu membuat jarak sosial yang cukup tinggi. Bahkan di di banyak tempat ya Pak, tapi nggak tahu bagaimana di UI. Ada banyak orang yang kalau tidak disebutkan profesornya merasa tersinggung gitu. Ada yang Ada. ya menurut Anda itu bagaimana bisa bisa Ya itu fakta sosial Mas Desman, harus kita terima sebagai sebuah fakta itu. Bisa jadi mereka sudah punya alasan sendiri. ya Ya, kalau saya ditanya ya silakan saja, cuma saya tidak seperti itu, gitu aja kan? ya tapi apa tidak melihatnya sebagai apa ya Pak, gayung bersambut gitu Pak? Ada orang yang memang ingin dipanggil sebagai profesor, tetapi pada sisi yang lain ada masyarakat yang senang sekali. Saya tidak tahu itu jadi budaya kita atau tidak ya, menyanjung-nyanjung orang lain dengan sebutan-sebutan yang membesar-besarkan dia. Mas Desman, Indonesia itu punya budaya dengan jarak kuasa yang agak tinggi. Ya, budaya dengan jarak kuasa yang agak tinggi itu menerima perbedaan status sosial yang cukup jauh, tidak hanya menerima, bahkan kadang menginginkan, nyaman. Itu dari dua pihak. Yang di atas juga menginginkan, yang bawah juga kadang menginginkan, karena beragam manfaat yang mungkin bisa didapatkan. Nah, membongkar budaya dengan jarak kuasa yang tinggi, itu kan tidak mudah kan? Tidak mudah. Jadi apa yang kami lakukan itu ya mungkin paling tepat dianggap sebagai perlawanan kecil gitu Mas Rizwan. Nah, ini ya kecil, kalau nanti semakin banyak ya akan membesar. Nah, itu harapan harapan saya. Ya, Dan saya ketika ada yang menolak, sudah menduga dari awal, kira-kira ya, gitu. Jadi tidak kaget, tidak kaget. ya, ya. Itu yang ingin saya tanyakan berikutnya, Pak Rektor. Kebijakan itu pasti setidaknya sudah melewati renungan ya pribadi Pak Patul. Secara pribadi menganggap gelar profesor itu apa sih Pak sebetulnya Pak? Jabatan akademik apapun tingkatnya ya. Kalau kita bicara mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor, itu kan melekat di sana kewenangan akademik, Mas Desman. Ya, jadi kata kunci kewenangan itu yang selama ini tampaknya tidak begitu sering menghiasi diskusi ya. Ketika seseorang pada level profesor, maka dia punya kewenangan akademik. Nah, memang uh, sampai saat ini terbatas dari misalnya terkait dengan pembimbingan dan menguji dan lain-lain. Tapi ada isu lain yang sebetulnya penting untuk masuk radar diskusi kita, bahwa dengan kewenangan yang terlalu tinggi, maka dia sebetulnya bisa dengan lebih mudah menjelma menjadi intelektual publik. Kan dia didengarkan, dihormati, kewenangannya, ya kan? Nah, sehingga perenungannya, pendalamannya itu dinanti, apalagi untuk isu-isu yang terkait dengan masalah publik. Nah, sehingga profesor selain itu kewenangan juga bisa dipinggi sebagai eh, jabatan dengan tanggung jawab publik. Nah, kalau ini yang diambil akan menjadi menarik di satu sisi dan menantang di sisi yang lain kan. Nah, karena harapan publik itu besar untuk mendapatkan pencerahan dari para profesor, untuk mendapatkan contoh, untuk mendapatkan perspektif dari beragam isu yang menerpanya. Ya, kayaknya itu yang ditinggalkan ya Pak ya. Orang memanai profesor sebagai kewenangan yang melekat dengan tunjangan yang besar gitu ya. Tapi ada tanggung jawab publik ya terhadap Ya, isu-isu sosial yang terjadi ya. Nampaknya kalau kita lihat orang justru merasa setelah menjadi profesor selesai sudah tugasnya sebagai dalam karir akademik ya. ya itu yang jadi masalah itu Mas Jusman. Kalau di level internal UII, Pak Rektor, apakah kebijakan itu mendapatkan penolakan dari banyak kolega yang sesama profesor? Ada yang menolak, ya itu udah bisa diduga lah, bisa diduga. Dan itu wajar saja untuk sebuah iklim demokrasi yang sehat. Nah, kita adu argumen saja. Nggak boleh marah, kepala tetap. Iya, kepala boleh panas, hati tetap dingin, kan kira-kira gitu.
Nggak Ya. nggak ada, nggak ada persoalan kalau soal itu. Jadi memang udaranya kalau dibaca detail itu kepadanya itu pejabat struktural, Mas Deswan. Yang Ah, kedua itu hanya menyangkut diri saya, tidak meminta guru besar kemudian mengikuti tidak. Nah, karena saya tahu perspektifnya sangat beragam. ya. Tapi efek dominonya kan akan menjalar tuh Pak. Pasti akan ke mahasiswa juga, pasti akan ke sesama dosen juga. Betul, itu harapan saya sebetulnya. Tapi ya Ya, bisa terbentuk secara kultural saja. Nah, kalau kultural artinya ya mengalir gitu. Nanti kalau saya memaksa, beda lagi ceritanya itu bukan gerakan kultural, itu mungkin gerakan politis, ya, kira-kira seperti itu. Karena ada kekuatan koersif sama memaksa gitu loh. em, dalam pandangan Anda pribadi Pak, eh, tentu skalanya sempit ya Pak. Ada berapa persentase sih Pak orang yang menjabat gelar profesor tetapi dia punya tanggung jawab tadi yang Pak Fatul katakan, tanggung jawab terhadap isu-isu sosial yang terjadi. Angka pasti sulit mengatakan, tapi kalau mengatakan tidak banyak, nampaknya bisa. Nah, sekarang semakin banyak kan profesor kan, setahun bisa berapa ratus, mungkin bahkan berapa ribu kira-kira gitu yang baru. Cuma sampai hari ini mencari intelektual publik yang konsisten, menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, berteriak ketika ada penyelewengan kan ya tidak banyak kan, tidak banyak. Itu indikasi. Cuma kalau ditanya tadi berapa angkanya, ini menarik itu bisa jadi malah jadi semacam studi tersendiri itu Mas Yusuf. Kalau ada orang yang berpandangan ya di kalangan akademik ya Pak, orang biasanya berpandangan profesor itu adalah jenjang terakhir yang akan saya capai sebagai seorang dosen, berarti setelah itu ya saya selesai. Itu pandangan yang salah Pak Fatul. Saya personal tidak berpandangan seperti itu. Nah, karena justru ada banyak tanggung jawab lain yang harus saya ikhtiarkan semampu saya, sebaik mungkin untuk saya jalankan ke depan. Contoh lah, berikhtiar selalu menjadi teladan etika akademik misalkan, itu kan salah satunya. Atau dalam tataran teknis misalkan menjadi mentor untuk kawan-kawan yang lebih muda, mengarahkan pada jalan yang baik, mendampingi. Itu kan salah satu tugas. Di samping juga seringkali diminta oleh kawan-kawan bahkan di luar disiplin misalkan untuk berbagi perspektif. Nah, jadi eh, intelektual publik itu tidak hanya menekuni disiplinnya sendiri dan tercerabut dari konteks, tapi bagaimana disiplin itu bisa mendekatkan dan bahkan berani melompat pagar disiplin. Karena apa? Karena ketika ada hubungan lintas disiplin, sangat mungkin ide itu menjadi lebih kontekstual, menjadi lebih komprehensif. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Dan ketika disiplin itu menjadi semacam sekat yang cukup tinggi, cukup tebal untuk dibongkar, ini yang jadi masalah. Um, Menurut Anda kenapa sekarang banyak orang yang berbondong-bondong me, apa ya mendapatkan gelar guru besar, tetapi dengan cara-cara yang barusan Anda sebut dengan etika yang buruk gitu ya, baik dengan menerbitkan di jurnal predator atau mencari joki atau dengan cara-cara yang lain. Kalau mau tahu jawaban pastinya, tanya kepada yang bersangkutan. Kira-kira Mas Deswan. Nah, ini dugaan saya, dugaan saya. Dugaan saya karena melihat jabatan profesor sebagai semacam simbol status. Nah, ketika itu dianggap sebagai simbol status dan punya apa kementerengan gitu, yang tinggi, gitu, maka orang akhirnya silau. Nah, ketika silau akan dikejar. Nah, tadi dikejar itu tidak ada masalah sebetulnya. Selama digunakan atau menggunakan jalur yang semestinya, ada penjaminan kualitas yang seharusnya AB atau bukan mengindahkan etika yang tinggi.
itu tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi ketika kemudian itu mengabaikan etika dan bahkan menghalalkan semua cara, nah ini yang jadi masalah. Nah, sehingga derajat atau jabatan profesor itu hanya sekedar sebatas simbol. Nah, sebetulnya apa yang kami lakukan yang kecil itu, Mas Deswan, Ya, itu kan bisa dianggap sebagai perlawanan ya, simbolik. betul. Nah, Semangatnya ke sana ya, Pak. persis ya. Ya. Um, Pak Rektor, Pak Fatul, saya bertanya tapi mungkin agak pribadi ya Pak. Kalau saya tidak salah Anda adalah seorang yang eksak kan Pak ya, lulusan ITB dan mendalami ilmu komunikasi. Tapi Anda sendiri masuk pada isu-isu budaya, isu-isu keadilan. Apa itu tidak sesuai dengan keilmuan Anda, Pak? Nah, kalau pola pikir disiplin kemudian mengekang kita, tidak mengontekstualisasi, nah ini jadi masalah. Itu salah satu yang ingin saya bongkar tuh ya Mas Desman. Di satu sisi betul kita harus menghargai atau menguasai disiplin yang kita pilih kan. Tapi bagaimana itu dikontekstualisasi, itu menjadi penting. Apa yang saya lakukan sebetulnya semacam ikhtiar kecil lah. Bagaimana apa yang saya sudah tekuni selama ini itu bisa menjadi luas, bisa berdampak lebih jauh, bisa berkomunikasi dengan disiplin yang lain. Nah, ini ikhtiar-ikhtiar kecil itu yang saya lakukan. Nah, sehingga eh, apa tadi jebakan disiplin itu memang kalau tidak hati-hati dilihat itu punya dua dampak minimal. Satu menjadi semacam orang yang terkungkung. Kemudian yang kedua agak picik ketika melihat orang yang mencoba mengontekstualisasi kajiannya secara lebih luas. Apapun sebetulnya bisa dikaitkan, Mas Desvan. Sebagai contoh Ya. lah, kita bicara contoh misalkan, kawan-kawan arsitektur misalnya. Mungkin nggak dia bicara soal keadilan sosial, kesetaraan? Oh, sangat mungkin. Karena arsitektur itu bisa menjadi instrumen hegemonik. Nah, dan sudah terjadi di banyak tempat. Bagaimana pagar tinggi itu memisahkan dua kelompok. Bagaimana bangunan itu menjadi tidak bersahabat untuk apa ya, sekelompok orang dengan karakteristik tertentu dan lain-lain. Jadi itu semacam kritik sebetulnya yang ingin Pak Fatul sampaikan kepada orang agar keluar dari kotak atau sekat yang dibuat oleh oleh apa ya, oleh penguasa barangkali, Pak. Sebetulnya ajakan untuk diskusi multidisiplin kan itu menjadi norma yang sering kita dengar juga kan. Itu yang menjadi apa ya isu yang perlu kita diskusikan lebih jauh. Apakah misalnya Fatul Wahid orang informatika membaca terkait dengan demokrasi, terkait dengan keadilan sosial itu tidak patut, misalkan seperti itu. Nah, kok bisa-bisanya kan kira-kira gitu? Atau itu sesuatu yang justru diapresiasi? Karena akhirnya mendekatkan ke banyak konteks. Nah ini madhabnya bisa jadi beragam. Nah, cuma saya termasuk penganut madhab tadi yang ya mungkin bisa dikatakan agak longgar, misalkan silakan saja dikatakan progresif ya kita tidak begitu juga waktu itu sebetulnya udah biasa saja kan kira-kira seperti itu ya. Um, ya biasa disuarakan tapi yang melakukan langsung itu barangkali setidaknya ya sekarang Pak Fatul yang sedang jadi obrolan publik. Pak, apakah Pak Fatul ingin mengatakan bahwa disiplin keilmuan itu apapun gelarnya tapi dia tetap punya tanggung jawab terhadap keadilan, tanggung jawab terhadap kemanusiaan? Persis semuanya bisa dikontekstualisasi ke sana dan itu ada nilai-nilai abadi keadilan, kejujuran, kesetaraan itu disiplin apapun yang dikuasai harusnya bisa dikontekstualisasikan ke sana. Hanya saja ketika kita tidak belanja perspektif, tidak banyak membaca, banyak piknik, gitu, banyak diskusi. Nah ini kan akhirnya terkukung tuh Mas Deswan ya. Nah, karena memang kadang itu tinggal di dalam tempurung tuh enak, nyaman gitu. Tidak ada yang mengganggu. Ya. Tapi kalau keluar dari tempurung itu kan masih ada yang kritik, ada yang tidak setuju. Itu kan bagian dari risiko ya.
Nah, dan ketika itu disampaikan dengan tulus di ruang terbuka, nah, dengan sehat itu anu lah, menurut saya menjadi gizi yang menyehatkan di dunia akademiknya. Ya, sekaligus jadi kritik ya Pak. Di lingkungan hukum sendiri biasanya kalau saya sebagai orang yang mendalami hukum administrasi negara misalnya, suatu ketika berbicara tentang aspek pidana ya langsung dapat dapat semprit tuh dari senior-senior di jurusan yang berbeda. Nah, itu ya, mungkin perlu duduk manis, melihat konstelasi yang ada, gitu ya. Um, Pak, kalau melihat tadi ya ada tanggung jawab besar di belakang gelar itu ya, termasuk gelar guru besar. Apakah dengan demikian seorang politisi itu sejatinya tidak berhak menyandang gelar itu menurut Pak Fatul? Kira-kira menempatkannya seperti ini, Mas Jazwan. Politisi itu kan sudah punya peran yang mulia juga kan. Bagaimana kebijakan bisa dikawal pada relnya yang seharusnya kebijakan dipastikan untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu kan politisi yang berbasis nilai kan. Mereka orang-orang hebat juga gitu loh. Tidak perlu dikasih embel-embel guru besar sudah hebat, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kenapa harus nyari status atau jabatan guru besar? Tidak perlu. Kalau kita tetap hormati bapak atau ibu-ibu yang sudah terbukti menjadi politisi yang ulung itu. Nah, selama dia menggunakan kuasa yang dipunyainya tadi untuk kepentingan orang banyak, tidak hanya untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan sesaat atau bahkan kepentingan sesat, kira-kira seperti itu. Mereka orang-orang hebat gitu loh. Tanpa profesor pun orang-orang hebat. Ya, silakan berperan begitu ya Pak ya di dalam peran Anda ya tanpa harus menjadi seorang profesor. Kenapa Pak? Hmm, Ya, Hidup itu soal pembagian peran kok Mas Deswan. Kita tidak mungkin bisa lah menjalankan semua peran. Karena waktu terbatas, energi terbatas, sumber daya terbatas. Gitu. Nah, berbagai peran itu kan sesuatu yang indah itu. Dan pembagian peran itu dalam kacamata misalkan sebuah teori institusional itu kan bagian dari proses pelembagaan. Ada berbagai peran, seperti keluarga lah, ada suami, ada istri, ada anak berbagi peran. Itu menjadi sebuah lembaga yang namanya keluarga. Di kelas berbagi peran, ada mahasiswa, ada dosen, ada pengelola, ada praktek-praktek yang disepakati itu menjadi sebuah lembaga. Negara juga sebuah lembaga, institusi, ada pembagian peran di sana. Nah, tidak mungkin misalkan wasit merangkap jadi pemain atau pemain jadi wasit, yang jadi masalah kan. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, ini soal pembagian peran saja. Nah, Um, bukan berarti sebaiknya jangan atau tidak boleh sama sekali, Pak Fatul. pertanyaannya justru kalau harus jadi profesor alasannya apa? Hmm? Saya lebih banyak menemukan alasan menolak dibandingkan yang menerima. ya Kalau konsisten kita ya Pak. ya, kalau kita berpikirnya normatif, oh ada aturannya loh. Aturan itu bisa dibuat, Mas Desman. Buatan manusia dengan apa segala kepentingannya. Tampaknya tidak ada aturan yang kalis kepentingan lah. Nah, tinggal kepentingannya itu kepentingan baik atau kepentingan yang tadi tersembunyi. Kira-kira seperti itu. Itu sekaligus ajakan ya Pak. Maksud saya tidak hanya kepada para politisi, tetapi juga kepada dunia kampus agar tidak mengobrol gelar guru besar kepada politisi. Orang apa bertransaksi itu berarti kan minimal dua pihak, tuh, Mas. Ya. Anda jual, saya beli kan, kira-kira Ya, gitu ya. Eh? Nah, kalau di satu yang mengusulkan itu juga apa punya koridor etika yang disepakati, kan itu tidak akan mungkin terjadi kan, karena dia tidak akan mengusulkan satu yang misalnya tidak seharusnya. Cuma masalahnya dalam Mas Despan itu kan ada regulasi yang memungkinkan itu kan. Tadi lagi-lagi regulasinya itu waktu dibuat alasannya apa saya juga tidak tahu. Nah, kalau regulasi itu kan sebetulnya bisa dibuat. Gitu. Nah, kalau kenapa bisa keluar itu soal kuasa. ya.
Kita sedang megang kuasa, ya hijau bisa dipaksakan dipanggil merah kan, kira-kira gitu. Ya. Hmm? Em, tapi sebetulnya apa ya, otoritas yang paling besar kan bisa kita Katakan ada di dunia kampus juga ya Pak. Maksud saya kalau memang kampus tidak mau ya nggak seperti apapun aturannya nggak akan bisa diobral. Persis. Jadi sebetulnya ada banyak pihak yang bisa bermain di sini. Satu, misalkan kampus secara kritis melihat aturan itu sebetulnya layak nggak sih dari sisi etika, misalkan itu. ya. Kalau kampusnya sepakat bahwa itu tidak layak, ya bareng-bareng ayo, nah, gitu. Jangan asal karena itu regulasi kita ikuti. Apalagi kalau itu ternyata misalnya, ini yang kadang susah ditampe ini Mas Despan. Ada keuntungan-keuntungan tertentu gitu. Entah mungkin bantuan yang saya dengar-dengar sih katanya nominalnya besar. Saya nggak tahu, mungkin bisa dikonfirmasi kepada para pelakunya ya. Ya, UII tidak akan mungkin ya Pak memberikan gelar kalau begitu. Eh, Sampai hari ini tidak. Tidak ya. Sampai hari ini tidak. Setidaknya sampai 2026 tidak ya, Pak. Nah iya itu. Siapa yang bisa menjamin? Nah, kalau saya tidak ada. Kan. Baik, Pak Batul yang terakhir barangkali apa sebetulnya yang Anda harapkan Pak dari status di Facebook yang kemudian berujung pada surat edaran ya. Tentu harapan yang saya maksud bagi gelar profesor sendiri dan bagi UII. Mas Despan kalau cermati bahasa yang saya gunakan di dua kanal itu kan berbeda. Surat edaran itu saya hati-hati. Yang sangat hati-hati, itu hanya menyangkut saya. Saya cuma tulis soal kolegialitas supaya lebih bersih logikanya kira-kira seperti itu. Bahkan saya tidak menyampaikan dalam surat edaran itu mengajak. Takut saya Mas, kira-kira gitu. Sehingga ajakan saya tidak muncul di surat edaran, tapi di kanal personal saya di media sosial. Gitu loh. Karena itu bukan ajakan internal saja kan, kawan-kawan saya yang sepakat, monggo, ayo. Gitu. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi saya udah memilah mana yang itu saya masukkan ke surat edaran. Ya tidak sebodoh itulah sama mencampur adukan itulah. Ya. Kemudian yang kedua di kanal media sosial ya lebih lebih santai lah, lebih santai dengan semua konsekuensinya. Ya sebagian juga merundung saya ya tidak masalah. Dikira saya mau cari muka, cari apa, ya, karena itu hak orang lah. Ya, Ya, dengarkan saja kan kira-kira gitu. ya. Baik, Pak Fatul, terima kasih banyak sudah berkenan. Kita lebih kurang 40 menit sudah berbicara terkait dengan jabatan guru besar ya atau gelar profesor. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di Jogja Network. Semoga tidak kapok Pak untuk kembali diundang di waktu yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih Mas Dirban. Ya, Sama-sama, mohon Pak. maaf Terima nggak ada kasih. yang kurang pas ya. Ya, Terima kasih Pak.